di mana kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guyuran rahmat dari Allah, dengan didatangkan malaikat-malaikatnya Allah untuk membersamai kita. Amin Allahumma amin. Karena yang hadir pada sore hari ini bukan kita saja, Bu, tetapi malaikat-malaikat juga hadir di setiap ada halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah di mana mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, MC dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama dan yang paling utama, rasa syukur kita adalah karena kita sudah dipertemukan dengan bulan Sya'ban. Artinya apa? Doa kita bulan Rajab kemarin dikabulkan Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kabul sampai dengan Ramadan kita bertemu. Sampai Ramadan ke depan pun masih bertemu. Amin Allahumma amin. Nah, ini doa kita berarti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, ini nanti sambil kita dialog tanya jawab, saya sampaikan prolog sedikit kira-kira apa yang penting menjelang Ramadan. Sebagai targhib kita, persiapan kita untuk bertemu dengan tamu agung Ramadan, tamu istimewa Ramadan, tamu yang disifati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulannya umatnya Rasulullah. Artinya bulan kita. Harus kita meriahkan, kita betul-betul farih, gembira atas hadirnya bulan suci Ramadan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting persiapan kita menjelang Ramadan. Sebelum kita diwajibkan puasa, sebelum kita diwajibkan sholat, sebelum kita diwajibkan zakat, apalagi diwajibkan haji, ada kewajiban yang paling mendasar. Yang ini harus melambari daripada niatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa itu? Awwal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kata para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, kewajiban yang pertama kita itu justru bukan sholat, bukan puasa, tapi ma'rifatul ilah bistiqoni. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bistiqoni dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan. Kalau kita bisa dandani tauhid kita, dandani akidah kita, menancapkan dalam hati bahwasanya ini adalah perintahnya Allah, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cintanya Allah kepada kita, maka memasuki Ramadan rasanya tidak ada beban, bahkan kita akan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Jadi yang paling penting adalah ma'rifatul ilah bistiqon. Kenal dengan Allah yang mewajibkan kita puasa. Kenal dengan Allah yang mewajibkan kita untuk sholat. Kenal dengan Allah yang mewajibkan kita zakat. Nah, kita harus kenal. Makanya tadi di awal majelis ini kita itu diajarkan dan dibiasakan membaca Al-Asmaul Husna. Nah, itu adalah pelajaran supaya kita kenal dengan Allah. Siapa Allah? Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sampai akhir.
Siapa Allah? Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai terus. Jadi Allah itu disifati Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu zat yang hayyu, maha hidup, al-qayyum, zat yang maha kuat. Tidak butuh tidur, tidak butuh ngantuk. Tidak ngantuk, tidak tidur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, rasanya itu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintahnya Allah jadi ringan untuk kita. Siapa Allah? Allah itu adalah Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sifat-sifat Allah itu menjelaskan supaya kita itu kenal. Soalnya apa? Kalau kita mau lihat zatiyahnya Allah, jelas tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya Allah bisa dikenali dengan sifat-sifatnya. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha satu, maha tunggal. Jadi kalau kita ini betul-betul yakin Tuhan itu satu, Tuhan yang merawat kita, Tuhan yang tempat sandaran hidup kita. Jadi Allahus Somad itu maknanya adalah bahwa kita enggak butuh sandaran yang lain, sandaran kita yang hakiki adalah Allah. Ini tauhid kita menjelang Ramadan betul-betul harus dihujamkan lagi di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah ini pakainya khitab imani. Khitab imani itu panggilan kemesraan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi banyak khitab yang dipakai oleh Allah. Allah kadang-kadang pakai khitabnya ya ayyuhan nas, yang dipanggil semua manusia. Baik yang iman, yang enggak iman, yang muslim, non muslim, semuanya dipanggil ya ayyuhan nas. Tapi dalam ayat ini panggilan kemesraan Allah. Panggilan sayangnya Allah terhadap kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan kalimatnya pakainya ya ayyuha. Jadi dalam gramatika Arab ini kalau bahasa Jawanya kromo inggil. Bisa saja Allah menggunakan ya, pakainya ya aja, bukan ya ayyuha. Tapi dalam ayat ini Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Jadi betul-betul Allah itu memanggil kita yang beriman dengan panggilan pakai kromo inggil, dengan tingkat budaya yang tinggi. Ini Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman itu maknanya tadi percaya kepada Allah. Allah yang enggak bisa dilihat kok kita percaya. Allah yang enggak tampak kok perintahnya kita anut, kita ikuti. Seperti puasa. Padahal kita makanan banyak, minuman juga segar. Tidak ada orang yang lihat. Siapapun kita masuk dalam rumah, dalam kamar, gak ada yang lihat. Tetapi karena Allah maha melihat, kita iman bahwasanya Allah itu melihat kita dimanapun kita berada. Maka kita menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum, karena ini adalah perintahnya Allah. Jadi kalau sudah ditanamkan akidah, kepercayaan di dalam hati, maka sholatnya, puasanya ini akan semakin ikhlas, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menanamkan keikhlasan di dalam puasa. Kalau tadi menanamkan akidah. Jadi akidah dulu harus kuat.
Kemudian kita tanamkan ikhlas di dalam hati kita ketika melaksanakan puasa. Ikhlas itu maknanya yang enggak mengharapkan apa-apa. Meskipun Allah janji sendiri, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah meskipun janji kepada kita untuk memberikan maghfirah, tetapi hakikatnya kalau kita ikhlas itu sebetulnya maghfirah juga enggak butuh, surga juga enggak butuh. Yang dibutuhkan kita hanya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa puasa saja itu sudah nikmat luar biasa. Sudah dikasih bisa puasa, masih minta maghfirah, masih minta surga. Itu seperti misalnya kita itu dikasih orang, kemudian saya minta hadiah dong. Nah, sudah dikasih minta hadiah. Kita bisa puasa saja itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada maghfirah, sebelum ada surga. Maka nikmat kita bisa ikhlas itu artinya betul-betul kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali rahmatnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kita dikasih maghfirah itu memang janjinya Allah. Masalah kita nanti dikasih dengan surga itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menanamkan ikhlas itu supaya kita betul-betul ibadahnya enggak ngarep apa-apa. Enggak ngarep apa-apa. Jadi yang diharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kalau kita mengharapkan maghfirah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti Allah itu kayak kesinggung. Berarti kalau kamu enggak dikasih surga, berarti kayaknya enggak puasa. Kalau enggak diiming-imingi maghfirah, berarti sepertinya enggak puasa. Padahal kita sudah puasa saja, bisa puasa menahan diri dari imsak sampai dengan maghrib, itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini yang ditanamkan di dalam setiap puasa kita dari mulai tanggal pertama sampai dengan tanggal yang terakhir Ramadan, insya Allah kualitas puasa kita akan semakin meningkat. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban standar fikih saja. Kalau standar fikihnya kan sudah sering kita bahas. Yang penting yang namanya puasa itu al-imsak, tidak makan, tidak minum sejak mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu dalam fikihnya. Maka kita tingkatkan kualitas puasa kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali menukil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yuftirus siyam. Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang bisa menggugurkan pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau standar fikihnya yang menggugurkan, yang membatalkan puasa itu, kalau kita makan disengaja itu jelas membatalkan puasa. Kemudian kalau kita muntah dengan sengaja itu juga menggugurkan atau membatalkan puasa. Ini standar-standar fikih. Tapi kalau standar daripada hakikat daripada kita adalah meninggalkan 5 perkara. Apa saja? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-kazibu wal ghaibatu. Yang pertama adalah dusta. Jadi dusta apapun, besar maupun kecil, itu bisa menggugurkan daripada pahala puasa kita. Ini al-kazib. Kalau secara fikihnya ini tidak menggugurkan atau tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahalanya
puasa. Makanya baginda Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahul jaza, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Karena tadi yang membatalkan pahalanya tidak dijaga. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta. Wal ghibah, yang kedua adalah mengumpat. Mengumpat itu berkata-kata yang kasar. Ada orang yang nggak suka dengan kita, kemudian kita kata-katai atau kita bully dengan lesan kita yang verbal melalui mulut kita atau melalui lesan ketikan kita di medsos. Itu juga bisa namanya ghibah. Dan ini dunia kita kan dunia medsos. Kadang-kadang nggak sadar ada cuitan yang baik, kemudian kita teruskan, padahal itu adalah dalam ghibah atau ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang hoak. Ini harus dijaga betul. Karena apa? Kalau kita tidak menjaga kualitas puasa dengan menjauhi ghibah, dengan menjauhi mengumpat, maka kita tidak mendapatkan pahalanya puasa. Eman-eman. Yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW adalah wan namimah. Wan namimah. Namimah itu adalah adu domba. Jadi ngomong sama A bilangnya begini, ngomong sama B beda lagi, ngomong sama dia beda lagi. Itu namanya mengadu domba. Jadi membicarakan sesuatu yang menjadikan orang itu menjadi konflik, menjadikan orang itu kemudian tidak nyaman, menjadikan orang itu kemudian padu berantem saling membuli, maka orang yang mengadu ini tidak mendapatkan pahala dari puasa. Makanya harus hati-hati. Kita betul-betul puasa model daripada Siti Maryam. Siti Maryam itu puasanya nggak sekedar makan minum, tapi puasa dari bicara. Jadi ketika Maryam itu dituduh bahwa Maryam itu adalah telah berzina, maka diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk puasa tidak bicara. Jadi Maryam ini puasa tidak bicara. Ini kan puasa yang susah. Karena apa? Karena kebutuhan kita sehari-hari pasti ngomong, pasti bicara. Nah, ini puasa yang semacam ini luar biasa. Makanya kalau kita nanti Ramadan kok bisa menjaga lisan kita, nggak usah puasa, tapi puasa dari ucapan yang tidak baik. Puasa dari ucapan-ucapan yang menggunjing, ucapan-ucapan yang menghina, membuli. Nah, ini sudah kita naik derajat kualitas puasa kita menjadi puasa yang semakin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yaminul kadzibah. Sumpah palsu atau sumpah dusta. Ini juga bisa menggugurkan dari pahala puasa kita. Ada orang kemudian melakukan transaksi, kita diminta untuk jadi saksi. Setelah itu kemudian kita berdusta, berbohong dan lain sebagainya. Ini termasuk al-yaminul kadzib, sumpah dusta. Yang kelima kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wan nazru bisyahwat, memandang dengan pandangan yang membangkitkan syahwat. Apakah itu di televisi, apakah itu di HP kita, apakah di jalan-jalan. Nah, ini seringkali karena dunia kita sudah sedemikian, tidak bisa kita mengekang, tidak bisa kita menjaganya. Karena kalau sudah keluar jalan, sudah macam-macam yang kita lihat.
Ada orang yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai kerudung, ada yang bahannya kurang, macam-macam. Jadi kita itu mau jauh daripada maksiat rasanya berat. Bahkan di rumah pun ada televisi yang menayangkan aurat-aurat. Di HP kita pun ada gambar-gambar yang menayangkan aurat. Maka ini hal yang wajib kita perhatikan betul. Bahwasanya meskipun orang tidak tahu, kita ada di dalam rumah sendiri, bahkan dalam kamar sendiri. Yang lihat cuma kita, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tauhid kita dari awal sudah kita tanamkan bahwa Allah itu zat yang alimun khabir, yang maha tahu dan maha khabir, taunya secara detail, taunya secara pasti. Jadi meskipun orang itu tidak tahu, tidak ada yang melihat, Allah pasti melihat. Maka kita akan semakin menjaga dan hati-hati terhadap semua perbuatan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, biar kita hidup di dalam majelis tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan. Nggih.